Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendy Edi Setianda, NIM 122168087. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Enterprise Resource Planning atau yang biasa kita singkat dengan ERP. Jadi, ERP adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses bisnis dalam suatu organisasi. Sistem ini memungkinkan setiap departemen seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, hingga pemasaran untuk berbagi data dan bekerja secara terhubung melalui satu platform terpusat. Bayangkan, tanpa ERP, tiap divisi biasanya menggunakan sistem yang berbeda. Ini seringkali menimbulkan duplikasi data, miskomunikasi, bahkan keterlambatan. Dengan ERP, semua proses bisa berjalan lebih lancar karena data selalu diperbarui secara real time dan bisa diakses oleh semua pihak yang berwenang. Bagaimana ERP bekerja? ERP bekerja dengan menghubungkan berbagai modul yang masing-masing dirancang untuk mendukung fungsi tertentu. Misalnya, modul keuangan dan akuntansi mencatat semua transaksi keuangan dan menghasilkan laporan keuangan. Modul manajemen inventory melacak stok barang dan kebutuhan bahan baku. Modul sumber daya manusia mengelola data karyawan, payroll, hingga rekrutmen. Modul produksi dan operasi membantu dalam perencanaan jadwal produksi dan pengawasan kualitas. Ketika suatu aktivitas terjadi, seperti transaksi penjualan, sistem ERP langsung memperbarui data yang relevan di modul lainnya. Contohnya, data stok berkurang, laporan keuangan terbarui, dan tim pengadaan mendapat notifikasi untuk restock barang. Manfaat ERP. Lalu, apa saja manfaat ERP yang didapat perusahaan dengan menggunakan ERP? Adapun poin-poinnya sebagai berikut. Yang pertama ada efisiensi operasional, yaitu proses manual yang biasanya memakan waktu bisa otomatisasi sehingga mengurangi kesalahan manusia. Yang kedua, data terintegritas. Semua informasi perusahaan terkumpul dalam satu sistem, membuat pengambil keputusan lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, penghematan biaya. Dengan optimasi proses, perusahaan bisa mengurangi biaya operasional, termasuk pemborosan waktu dan sumber daya. Yang keempat, skalabilitas. ERP dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang berkembang, baik dari sisi jumlah, pengguna, maupun fitur tambahan. Yang kelima, kepatuhan dan keamanan data. ERP membantu perusahaan mematuhi regulasi dengan catatan data yang rapi dan audit yang lebih mudah. Adapun contoh tentang implementasi ERP, yang pertama sebagai berikut. Bagaimana ERP diimplementasikan dalam dunia nyata? Contohnya pada perusahaan retail besar. Saat pelanggan membeli produk di kasir, sistem ERP secara otomatis mengurangi jumlah stok di gudang, memperbarui laporan keuangan, dan mencatat data penjualan untuk analisis tren bisnis. Nah, namun implementasi ERP juga memiliki tantangan. Biaya pemasangan dan pelatihan seringkali cukup tinggi, sehingga perlu perencanaan matang. Selain itu, transisi dari sistem lama ke ERP memerlukan waktu dan komitmen dari seluruh karyawan. Tetapi, jika dilakukan dengan baik, investasi ini akan memberikan hasil yang signifikan untuk jangka panjang. Nah, jadi ERP adalah solusi bagi perusahaan untuk bekerja lebih efisien, terintegrasi, dan kompetitif di era digital. Apakah bisnis Anda sudah menggunakan ERP ini? Nah, mungkin cukup sekian video singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.